Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 743. Terungkapnya Kenshin. Diceritakan oleh Patua yang tadi, membuat Rena menangis jadinya. Menyesal sekali dirinya, perkataan Kenshin benar adanya. Dan kini bersama Niken, Rena ke kantor polisi, untuk dimintai keterangan tentang hubungannya dengan Rendra. Sementara itu, Pak Naga dan Pak Tiger, bodyguardnya Rendra yang tadi, telah sampai ke alamat yang ditunjukkan Kenshin. Mereka membawa banyak orang pula, untuk menagih uang kerusakan mobilnya bosnya. Mereka belum tahu, kalau bosnya itu sekarang ditangkap polisi. Saat tiba di perusahaan, Pak Naga pun bertanya pada security. "Oh ya, kita kesini mau ada perlunya. Mau bertemu dengan bos perusahaan ini. Karena salah satu cleaning service di sini telah merusakkan mobil pimpinan kami. Oleh karena itu kita mau meminta ganti rugi. Ini KTP dan SIM-nya cleaning service itu. Apa benar dia kerja di sini?" Security pun melihatnya dan langsung menjawabnya, "Oh baik, saya akan panggilkan bos saya." Sambil membawa KTP dan SIM-nya Kenshin, security itu berjalan masuk ke kantor bosnya. Tak memberitahukan lewat telepon seperti biasanya. 10 menit kemudian keluarlah bos perusahaan ini. Bodyguardnya Rendra itu kaget melihatnya. Pak Naga dan Pak Tiger terkejut jadinya. Yang datang ini orang yang sangat dikenalnya, yang sangat dikaguminya. Mantan bosnya yang sangat disegani. Langsung saja mereka hormat jadinya. Menyapa dengan senangnya, "Lo bos Dragon, rupanya bos kita semua." Pak Leon dan Pak Naga mengangkat tangannya, melakukan penghormatan. Layaknya upacara pada pimpinan. Pak Dragon pun menjawabnya, "Rupanya kalian si Leon dan Supri. Kenapa ada di sini?" Ternyata Pak Naga nama aslinya adalah Supri. Dia memakai nama samaran Naga karena mengidolakan Pak Dragon ini. Dan pimpinan bodyguard itu menjawabnya, "Oh ini bos Dragon. Kami diminta bos baru kami untuk menagih ganti rugi kerusakan mobilnya. Apa benar cleaning service yang ada di foto itu adalah yang bekerja di sini? Kalau benar begitu, saya tak jadi menagihnya. Nanti saya bilangkan yang lain saja." Para bodyguard itu menjadi keder. Mau menagih malah takut jadinya. Karena bos di sini adalah Pak Dragon, mantan bosnya yang jadi idola, yang digemari dan jadi panutan. Kemudian Pak Dragon menjawabnya, "Tak mengapa, katakan saja, apa yang harus saya ganti kerusakannya? Sebab saya dipercaya oleh Tuan Muda untuk mengganti kerugiannya. KTP dan SIM yang kalian bawa ini adalah milik bos muda. Makanya tunjukkan mobilnya yang rusak. Saya sendiri yang akan menggantinya." Mendengar apa yang dikatakan Pak Dragon itu, kaget-kaget sekali jadinya para bodyguard tersebut. Pak Leon, Pak Naga sampai bertanya, "Oh ya bos Dragon, maksudnya pemuda cleaning service ini adalah bos mudanya bos Dragon. Apa benar itu?" Pak Dragon menjawabnya, "Iya, dia ini tuan muda dan juga bos saya." Pak Leon, Pak Tiger terkejut seketika. Pemuda cleaning service itu bukan pekerja biasa. Hingga mereka membatalkan niatnya, tak berani melanjutkan, dan menghentikan tujuannya. Sedang si Rena dan Niken, setelah diperiksa polisi 2 jam lamanya, Rena dan Niken pun diperbolehkan pulang. Niken bicara pada Rena, "Oh ya Rena, apa kamu aku antar langsung pulang ke rumahmu?" Si Rena menjawabnya, "Aku masih bingung Niken, mending aku di rumahmu dulu. Kita bicara tentang kejadian ini. Aku lagi tak tahu ini harus gimana nantinya. Sebab tadi aku sudah membuat masalah pada Mas Kenshin itu. Padahal sebelumnya tak pernah begini." Niken pun menjawabnya, "Baik Rena, aku juga berpikir begitu." Kemudian Niken pulang ke rumahnya bersama Rena. Tak beberapa lama mereka pun tiba. Baru membuka pintu pagar, Niken dihampiri tetangganya yang tadi, yang bernama Sally. Sally itu menyapa, "Mbak Niken, Mbak Niken. Aku mau bertanya ini.
Gimana kabar kucingnya Mbak Niken yang bernama Cimol itu? Sekarang di mana kucingnya? Apa baik-baik saja dirinya? Sebab kucingku Molly baru saja ke dokter hewan. Habis makan roti tadi langsung keracunan. Niken pun kaget jadinya. Langsung saja menjawabnya. Benarkah itu Mbak Sally? Niken langsung memanggil kucingnya. Dipanggil berkali-kali. Dicari ke sana kemari. Tapi tak juga datang-datang. Hingga mamanya Niken yang mencari pula. Akhirnya melihatnya di belakang rumah. Kucing itu nampak lemas. Matanya tertutup. Di sekitarnya banyak muntahan. Niken, Rena dan tetangganya itu melihatnya. Langsung saja Niken bicara. Memanggil-manggil kucingnya, yang tak berdaya itu. Kemudian Sally berkata, "Ini Mbak Niken, biar saya minumkan obat ini. Obat ini baru dari dokter. Kucingku tadi diberi ini." Kucing Niken pun disuapi sirup oleh Sally. Dan Sally tetangganya itu kemudian bercerita, "Begini Mbak Niken. Tadi dokter hewan bilang, katanya kucingku terkena racun akibat makan roti itu. Rotinya udah diperiksa, masih ada di mulutnya, dan kata dokter mengandung racun. Kalau dimakan manusia, pengaruhnya bisa mematikan. 1 hari kemudian kemungkinan orangnya meninggal." Mendengar apa yang dikatakan Sally, Niken dan Rena kaget jadinya. Ternyata alasan Kenshin membuang roti pemberian Rendra sangat penting sekali, menyangkut nyawa rupanya. Rendra benar-benar hendak meracuni. Rena pun menangis lagi, penyesalannya begitu dalam. Begitu pula Niken yang menangis pula, mengetahui kejadian yang sebenarnya. Andai roti itu dimakan oleh Mas Kenshin dan Iwan, pasti mereka akan celaka. Bahkan tak bisa dibayangkan nantinya. Rena pun segera menelpon Kenshin untuk mengatakan penyesalannya, mengucapkan permintaan maafnya. Tapi nomornya Kenshin tak bisa dihubungi semua. Kedua nomor Kenshin sedang tidak aktif. Rena lalu menelpon Iwan untuk bertanya, apakah Kenshin bersamanya. Dan Iwan melihatnya. Panggilan masuk di HP-nya. Iwan pun mengangkatnya. Iwan bicara, "Halo, dengan siapa ini?" Rena lalu menjawabnya, "Halo, aku Rena Mas Iwan. Mas Kenshin ada di situ ya?" Iwan yang mendengar suara ini suaranya Rena Larazati, yang punya Lamborghini, yang tadi mengusir Kenshin. Iwan pun mematikan teleponnya. Tak menjawab apa yang ditanyakan Rena. Iwan masih jengkel dengan Rena. Masih teringat akan sikapnya, hingga nomornya Rena itu dihapusnya. Dan Iwan membalasnya, membalaskan Kenshin. Sewaktu Kenshin telepon tadi dimatikan Rena. Rena tak mau bicara. Sekarang Iwan pun sama, tak menerima panggilan Rena. Si Rena pun langsung mengerti, bahwasannya Mas Iwan ini marah ke dirinya, marah karena sikapnya pada Kenshin. Si Rena pun bahkan berpikir, kalau nomornya ini telah diblokir Kenshin. Padahal Kenshin sekarang berangkat ke luar negeri, lebih cepat dari yang dijadwalkan. Kenshin tak dendam pada Rena, tak menyimpan marah padanya. Sayangnya Kenshin sekarang tak tahu dirinya, tak tahu beritanya. 2 hari kemudian, polisi memeriksa Rena kembali. Penyidik polisi memutuskan memblokir rekeningnya Rena, memblokir rekening perusahaan miliknya, bahkan menyita mobil Lamborghini kesayangannya, tas-tas mewahnya, jam-jam mahalnya, karena dicurigai Rena kekasihnya Rendra. Rendra melakukan pencucian uang, dan salah satunya dialirkan ke Rena Larazati ini. Meski Rena tak ditetapkan tersangka, tapi Rena dan keluarganya menjadi syok sekali. Dari yang sebelumnya kaya berkecukupan, sekarang jatuh miskin. Rena drop jatuh sakit, sudah mendapat musibah, malah ditambah seperti ini. Siapa yang akan menolong Rena nanti? Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.